Selamat siang, perkenalkan saya Dr. Ibu Tusanti Dewantara, staf dari Departemen THTKL Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi dengan judul Herpes Zoster Oticus. Herpes Zoster Oticus ini merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh reaktivasi dari virus Varicella zoster atau VZV dari ganglion geniculatum nervus 7 atau nervus facialis. Penyakit ini juga dapat mengenai nervus 8 ya, vestibulococlear, dan lebih jarang lagi bisa mengenai nervus 9 dan nervus 10, nervus cranialis yang ke-9 dan ke-10. Jika pada manifestasi ini didapatkan juga adanya paresis nervus 7, maka diagnosisnya akan berubah menjadi Ramsay-Hunt syndrome. Faktor risiko terjadinya penyakit ini adalah penurunan imunitas seluler dan kondisi imunokompromis seperti infeksi HIV, adanya suatu keganasan, usia tua di atas 60 tahun, penyakit kronik yang cukup berat. Varicella zoster virus atau VZV ini termasuk dalam keluarga alpha herpes virus yang memiliki double-stranded DNA genome. Inang alaminya yang diketahui hanyalah manusia, tidak ada organisme lain yang diketahui mampu sebagai host dari VZV ini. Target utama dari virus ini adalah T-limfosit, sel-sel epitel, dan ganglia dari neuron. Ini merupakan ilustrasi dari virus VZV ini, dan ini adalah ilustrasi mengenai bagian-bagian virusnya. Patogenesisnya, pada awalnya VZV ini akan memasuki cabang-cabang nervus facial ya, selama infeksi primernya itu pada cacar air dan akan berjalan menuju ganglion geniculatum dari nervus 7 tadi dan kemudian akan menjadi dorman di sana. Karena penurunan imunitas seluler tadi atau kondisi imunokompromis, VZV akan mengalami reaktivasi. Dia akan bermigrasi kembali dari ganglion geniculatum sepanjang serat-serat sensori nervus 7 tadi menuju kulit di sekitar telinga dan daerah orofaring. Virus VZV ini akan menyebabkan inflamasi pada neuron yang mengakibatkan adanya penekanan akibat edem pada neuron tersebut dan kemungkinan juga adanya kerusakan pada nervus facialis di dalam tulang temporal yang pada akhirnya dapat mengakibatkan facial palsy atau paralisis otot-otot wajah. Manifestasi dari herpes zoster ini cukup luas ya, dari telinga, herpes zoster cukup luas dari telinga hingga ke palatum dan lidah. Ini disebabkan karena anatomi dari nervus 7 itu sendiri dia mensarafi cukup banyak organ ya. Di sini kita bisa melihat dia ada cabang yang melayani glandula lacrimalis, yaitu glandula yang memproduksi kelenjar keringat. Kemudian dia juga bercabang menjadi chorda tympani yang mensarafi otot lidah, terutama indera-indera pengecap otot sensorisnya, serat sensorisnya di sini. Manifestasi klinis dari herpes zoster oticus awalnya adalah suatu gejala prodromal yang mirip seperti flu, kemudian diikuti dengan rasa nyeri di sekitar telinga yang awalnya tumpul dan dalam, kemudian makin lama makin tajam. Awalnya tidak jelas rasa sakitnya, semakin lama pasien akan merasakan seperti nyerinya seperti terbakar atau seperti ditusuk-tusuk oleh jarum. Kemudian ras atau kemerahan dan vesikel-vesikel kecil akan muncul pada telinga sisi yang terkena, kemudian 2/3 anterior pada sisi ipsilateral lidah dan pada palatum durum atau hard palate. Vesikel-vesikel kecil ini kemudian bisa mengalami koalescens atau bersatu dan kemudian akan ruptur yang akan pecah yang kemudian akan membentuk krusta pada permukaannya. Kulit dan mukosa yang terkena oleh lesi ini terasa sangat nyeri dan nyeri ini akan diperparah dengan sentuhan ataupun gerakan oleh pasien, sentuhan oleh baju ataupun oleh orang lain. Jika terjadi Ramsay-Hunt syndrome, terjadi kelumpuhan nervus facialis, itu kelumpuhannya berupa lower motor neuron ipsilateral facial paralysis. Jadi total satu sisi yang mengalami kelumpuhan dengan ciri-ciri
biasanya adalah ketidakmampuan untuk menutup mata yang pada akhirnya akan mengakibatkan iritasi pada kornea dan konjungtiva sehingga matanya selalu tampak kemerahan. Kemudian ini juga tampak wajah asimetris, kemudian sagging face, ya, dan kalau tersenyum hanya pada satu sisi saja. Pada kasus yang sangat jarang sekali, herpes zoster oticus juga bisa disertai dengan vertigo, tinnitus, dan tuli sensori neural. Ya. Ini akibat keterlibatan dari nervus 8, nervus vestibulocochlear. Kemudian postherpetic neuralgia ini merupakan manifestasi lambat dari herpes zoster oticus. Jadi setelah fase akutnya terlewati, nyerinya menetap, ini yang dinamakan sebagai postherpetic neuralgia. Ini adalah facial paralysis pada sindrom Ramsay-Hunt, ya. Kita bisa melihat pada saat kita minta pasien untuk menutup mata, pada sisi yang terkena dia akan terjadi penutupan mata yang tidak lengkap. Jadi skleranya masih terlihat seperti ini. Kemudian pada saat kita minta pasien tersenyum sambil membuka mulut seperti ini, maka akan tertarik ke sisi yang sehat, ya. Sisi yang sakit akan tampak tertinggal seperti ini. Diagnosisnya ditegakkan berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik karena sangat khas dia penampakannya seperti tadi. Namun ada beberapa pemeriksaan yang dapat membantu penegakan diagnosis ini. Yang pertama adalah House-Brackman Facial Paralysis Scale. Ini gunanya untuk menentukan derajat paralisis jika ditemui adanya facial paralysis. Kemudian tes gustatory, tes pengecap, ya, untuk mengetahui apakah ada keterlibatan dari chorda tympani cabang dari nervus facialis tadi. Kemudian tes keseimbangan tes pendengaran untuk mengetahui keterlibatan nervus 8. CT scan biasanya sangat tidak diindikasikan pada kasus ini, tetapi jika kita tidak yakin bahwa facial paralisisnya adalah penyebabnya satu-satunya adalah akibat herpes zoster oticus ini, maka kita dapat meminta untuk dilakukannya CT scan. Kemudian serologic testing dan marker lain, marker laboratorik lain bisa dicek sesuai dengan indikasi. Misalkan kita mencurigai pasien mengalami kondisi imunokompromis akibat infeksi HIV, maka kita juga harus memeriksa serologi HIV-nya. Atau pasien dicurigai menderita diabetes mellitus, maka kita juga harus memeriksa marker-marker untuk diabetes mellitusnya seperti gula darah dan HbA1c. Ini gunanya adalah selain kita nanti menterapi herpes zoster oticusnya, kita juga harus menterapi penyakit dasar yang menyebabkan kondisi imunokompromis. Karena kondisi pasien tidak akan membaik atau justru akan bertambah buruk jika kondisi dasarnya tidak kita tangani juga. Ini adalah skala dari House-Brackman, ya. Jadi skala grade 1 itu adalah normal sampai yang paling buruk itu adalah grade 6 di mana tidak ada gerakan sama sekali. Penata laksanaannya yang pertama adalah pemberian analgetik. Ya. Ini untuk mengurangi nyeri pasien. Pilihannya yang paling sederhana pada fase akutnya adalah NSAID. Jika kurang kuat, maka kita dapat memberikan opioid analgesia. Dan gabapentin dan karbamazepin ini biasanya digunakan untuk postherpetic neuralgia. Dan bahkan kita juga bisa memberikan antidepresan untuk mengurangi nyeri pada pasien-pasien yang juga mengalami gangguan cemas. Kemudian terapi utamanya adalah antivirus, yaitu pilihannya bisa aciclovir, famciclovir, dan valaciclovir. Ini tidak boleh kita tunda. Jadi harus diberikan sesegera mungkin untuk menghindari kerusakan saraf yang lebih lanjut lagi. Kortikosteroid ini biasanya diberikan jika hanya terjadi kerusakan nervus 7 atau paralisis nervus 7 yang jelas. Diberikan dosis tinggi untuk mencegah reaksi radang lebih lanjut yang akan mengakibatkan kerusakan pada saraf. Kemudian karena pasien tidak bisa menutup matanya secara sempurna, kita biasanya melakukan temporary tarsorapi, yaitu dengan menutup mata pasien dengan plester biasanya atau hipafik untuk menghindari terjadinya exposure keratopati akibat pasien tidak bisa menutup matanya. Kita juga bisa mengkonsulkan ke spesialis mata untuk penanganan lebih lanjut jika sudah terjadi keratopati atau konjungtivitis.
Kemudian kita juga bisa, jika terjadi kelumpuhan nervus facialis juga, kita bisa mengkonsulkannya ke bagian rehab medik untuk dilakukan physical therapy untuk membantu mengembalikan fungsi-fungsi sarafnya. Demikianlah presentasi materi saya kali ini. Terima kasih.